Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nimas Ewangi dengan M7211419011 dari akuntansi A 2019. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bab 10 yang berjudul Implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif merupakan pendekatan yang lebih baik dibandingkan menggunakan cakupan deskriptif untuk menentukan bagaimana MSI sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, moral, etika, dan hukum. Moral sendiri adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral juga merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya, etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang masyarakat. Selanjutnya, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintahan terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya, undang-undang komputer di Amerika. Yang pertama ada hak batasan akses data, lalu yang kedua ada privasi, dan yang ketiga ada kejahatan komputer. Selanjutnya, paten perantik lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Namun yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket perantik lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa perantik lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, lalu yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya, Undang-Undang Paten Perantik Lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten perantik lunak yang lebih ketat dibandingkan standar Amerika Serikat ditetapkan, namun pada akhirnya ditolak oleh Parlemen Uni Eropa. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Para aktivis privasi pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Selanjutnya, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan? Credo perusahaan merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Program etika merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan credo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya, meletakkan credo, program, dan kode pada tempatnya. Credo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etika tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dengan elemen-elemen lingkungan. Selanjutnya, alasan dibalik etika komputer. Alasan penting etika bisnis. Yang pertama, kelunturan secara logis, lalu yang kedua faktor transformasi, lalu yang ketiga faktor ketidakpastian. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Hak dasar masyarakat sehubung dengan informasi. Yang pertama, privasi terancam oleh dua hal. Yang pertama, meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Akurasi. Komputer memungkinkan tingkat keakurasian yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Kepemilikan. Yang dimaksud adalah hak kepemilikan intelektual. Aksesibilitas. Kebanyakan informasi telah dikonfirmasi ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaan untuk masyarakat berkurang.
Selanjutnya, audit informasi. Audit eksternal organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selanjutnya, pentingnya objektivitas. Objektivitas merupakan hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial, lalu yang kedua, audit operasional, lalu yang ketiga, efisien, yang keempat, kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, kode etika. ACM telah menyusun kode etika pada praktik profesional rekayasa perantik lunak yang dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa perantik lunak. Garis besar kode etik dan perilaku profesional ACM. Yang pertama, keharusan moral umum, lalu yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, lalu yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi, lalu yang keempat, kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya, kode etik praktik profesional rekayasa perantik lunak. Yang pertama, masyarakat, lalu yang kedua ada klien dan atasan, yang ketiga produk, yang keempat penilaian, yang kelima manajemen, yang keenam profesi, yang ketujuh kolegan, dan yang kedelapan diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan etika komputer. Program edukasi moral dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Selanjutnya, etika dan CEO. CEO dapat memenuhkan ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Lalu yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Lalu yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi ke dalam sistem informasi alarm yang memperingkatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Lalu yang kelima, secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Lalu yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Selanjutnya, pengaruh Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley merupakan undang-undang di Amerika Serikat yang dikeluarkan untuk merespons skandal keuangan perusahaan di Enron. Tujuan dari Sarbanes-Oxley dinamakan SOX adalah untuk melindungi para investor. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memengaruhi inti pelayanan informasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya XOX 404. Ketetapan XOX 404 membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh XOX, seorang CEO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berada di dalam sistem selama proses perancangan sistem. Lalu selanjutnya XOX 409. Ketetapan XOX lain yang memengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab XOX. SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penulisan. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.